wabarakatuh. What's up bro, sahabat bonsai dimanapun berada. Semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, balik lagi masih bersama saya di channel Handy Endo. Kali ini saya akan berbagi pengalaman atau men-share cara membuat bonsai. Oke, sebelumnya untuk sahabat bonsai yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya lalu tekan loncengnya agar video ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat lagi, dan semoga menjadi ladang amal untuk sahabat semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat bonsai, sebelum kita melakukan aktivitas atau kegiatan apapun itu, alangkah baiknya kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Check it out. Oke sahabat bonsai, cara membuat bonsai. Sebelum membuat bonsai, ada beberapa gerak dasar yang menurut orang Jepang ada 5 gerak dasar, seperti gerak dasar tegak lurus, tegak meliuk, miring, semi menggantung atau menggantung ya. Nah, gerak dasar itu sendiri terinspirasi dari pohon yang tumbuh di alam dengan posisi tanah yang berbeda sahabat bonsai. Ada yang tumbuh di posisi tanah yang datar, ada yang tumbuh di posisi tanah yang miring seperti tebing. Nah, jadi batang pohon pun tumbuh mengikuti posisi tanah ya. Contoh pohon yang tumbuh di posisi tanah yang miring seperti tebing akan menggantung ya, karena akar yang tumbuh ke samping atau ke bagian dalam sahabat bonsai, yang membuat batang dari pohon itu tidak kuat menahan bebannya. Jadi dia tumbuh condong atau tumbuh miring atau tumbuh menggantung ya, karena akar depannya itu tidak ada ya. Jadi akar depannya ke bawah, jadi kurang kuat mungkin ya. Bisa juga itu batang yang miring karena beban yang berat dan tidak kuat menahannya, akhirnya dia condong. Kalau yang tumbuh di posisi tanah yang datar itu pasti pohon itu geraknya akan tegak ya, karena akar akan tumbuh ke setiap arah ya. Tumbuh bisa ke samping kanan, bisa ke samping kanan, samping kiri, depan belakang ya. Jadi perakaran kokoh yang membuat si batang itu tumbuh tegak. Nah, di saat kita akan membuat bonsai, kita lihat dulu gerak dasar dari bahan bonsai itu sendiri ya. Contoh kita punya bahan bonsai yang batangnya lurus, itu bisa kita tanam ada 2 cara ya. Itu bisa kita tanam posisi tegak lurus, juga bisa kita tanam posisi miring ya. Contoh seperti bahan bonsai ini sahabat bonsai, ini sebetulnya bisa ditanam 2 cara ya, bisa tegak lurus, bisa juga miring. Nah, ini saya tanam miring. Nanti setelah ada gerak dasar itu kita bisa menentukan ke depannya ya seperti apa. Nah, itu dinamakan konsep. Jadi konsep itu setelah ada bahan bonsainya dan kita tentukan gerak dasarnya, nah disitulah yang dinamakan konsep. Setelah kita sudah menentukan gerak dasar, baru kita mengarah ke sebuah gaya ya. Misal gerak dasar tegak lurus, bisa kita buat gaya itu terhempas angin. Misalkan gerak dasarnya miring atau menggantung, kita bisa buat gaya air terjun ya, atau cascade. Nah, gaya pada bonsai itu seperti kita di foto ya sahabat bonsai. Kalau di foto itu lebih ke pose. Kita bisa berpose seperti mengangkat satu tangan, atau bisa kita memiringkan kepala atau memiringkan badan. Banyak ya, banyak pose-pose yang mungkin yang menarik atau unik, yang bagus gitu ya, yang cantik. Biasanya kalau yang menarik atau cantik itu banyak orang yang mengikuti ya sahabat bonsai. Buatlah banyak gaya dengan kita melihat gaya dari pohon yang tumbuh di alam ya, yang dianggap kita bagus, menarik atau unik. Disitulah kita curahkan inspirasi kita ke bahan atau ke batang pohon yang mau kita jadikan bonsai ya. Nah, dalam proses pembuatan gaya itu membutuhkan suatu kesabaran sahabat bonsai, karena dari tumbuhnya cabang tidak semua cabang dipakai ya.
ada beberapa cabang yang harus dibuang, ada juga beberapa cabang yang harus dipertahankan. Cabang-cabang mana saja yang harus dibuang? Cabang yang tumbuh dari posisi depan arah bonsai ya. Contoh seperti ini, ada tumbuh tunas di sini, alangkah baiknya kita buang ya, karena akan menghalangi gerak dasar ya dari batang itu sendiri. Dan cabang mana lagi yang harus dibuang? Cabang yang tumbuh dari posisi dalam lekukan ya, seperti ini atau dikatakan ketiak ya, alangkah baiknya kita buang. Nah seperti ini kita buang ya. Dan cabang mana saja yang harus dipertahankan? Cabang yang tumbuh di atas ya, atau dari bagian lekukan luar. Contoh seperti ini sahabat bonsai. Nah cabang yang harus dipertahankan, cabang yang tumbuh dari posisi lekukan ya, luar lekukan seperti ini. Nah kita harus pertahankan. Setelah kita memilih percabangan, disinilah pentingnya sebuah kesabaran ya, karena menunggu tumbuh besarnya cabang ini itu lumayan lama juga ya sahabat bonsai. Nah di sini kita diuji kesabaran. Biasanya sahabat yang baru terjun ke dunia bonsai itu maunya cepet-cepet ya, belum apa-apa maunya dipotong gitu ya, agar ya biar cepet aja gitu. Padahal kita nunggu besar dulu ya, batang yang kita pilih kita loskan dulu. Setelah besarnya cukup baru kita potong. Dan dalam pemotongan pun itu kita melihat batang utama dulu ya, kita melihat batang ini. Nah ini besarnya sebesar apa, ini diperkirakan karena ada 3 cabang dari satu batang ini, diperkirakan batang ini sebesar telunjuk ya, cukup ya, sebesar telunjuk ini cukup. Nah berarti panjang pendek pemotongannya harus disesuaikan dengan batang ini ya. Nah setelah menentukan titik mana yang mau dipotong, itu usahakan kita cari tunas ya, titik tunas. Nah seperti ini ada titik tunas, ini pas banget ya, jadi kita bisa potong di atas mata tunas ya. Nah setelah dipotong kita nunggu tunas baru tumbuh besar lagi ya, tumbuh besar potong, tumbuh besar potong. Nah itu bisa kita liukan atau arahkan cabang-cabang itu sesuai dengan gaya yang kita inginkan. Sebuah gaya akan tercipta dari gerak dasar. Oke sahabat bonsai, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terus berkarya. Salam bonsai Indonesia. Jangan lupa saling memberi, saling menghargai. Insya Allah hidup akan lebih berarti. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.